Om Swastiastu, salam harmoni. Perkenalkan, saya Nikade Indu Dewi Kumalasari dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Pendidikan Ganesha. Hai guys, kali ini kita bakalan belajar tentang aliran pendidikan klasik dan modern nih. Aku akan ajak kalian ke perpustakaan untuk sama-sama belajar tentang aliran ini ya. Tetap budayakan membaca guys. Hal utama yang harus kita ketahui tentang aliran pendidikan ini tentu pengertian, tujuan, dan teori-teorinya kan. Dari buku yang aku dapatkan tentang pendidikan klasik dan modern, ada banyak tokoh-tokoh yang terdapat dalam dua aliran pendidikan ini loh. Tapi sebelum itu, yuk kenali dulu masing-masing aliran pendidikan ini. Aliran pendidikan klasik berlandaskan pada filsafat klasik. Aliran ini memandang bahwa pendidikan berfungsi sebagai upaya memelihara, mengawetkan, dan juga meneruskan warisan budaya. Dalam prakteknya, pendidik mempunyai peranan besar dan lebih dominan dibandingkan peserta didik yang lebih pasif. Tujuan aliran ini dapat disebutkan dalam satu kata loh, yaitu humanitas yang artinya kemanusiaan. Tujuannya untuk mengembangkan potensi manusia dalam setiap kelimpahan aspeknya untuk berkontribusi dalam kebudayaan manusia. Dalam aliran pendidikan klasik terdapat teori-teori yang muncul diakibatkan perbedaan pendapat antara tokoh-tokoh pada masa itu. Yang pertama, aliran nativisme. Aliran nativisme berasal dari kata nativus yang berarti kelahiran. Tokoh aliran ini adalah Arthur Schopenhauer yang berpendapat bahwa hasil pendidikan dan perkembangan manusia itu ditentukan oleh pembawaan yang diperolehnya sejak anak itu dilahirkan. Selanjutnya, aliran naturalisme. Aliran yang dipelopori oleh Jean Jacques ini berpendapat bahwa pada hakikatnya semua anak manusia adalah baik pada waktu dilahirkan, yaitu dari sejak tangan sang pencipta, tetapi akhirnya rusak sewaktu berada di tangan manusia. Selanjutnya, aliran empirisme. Aliran ini lebih mementingkan stimulasi eksternal dalam perkembangan manusia dan menyatakan bahwa perkembangan anak tergantung kepada lingkungan, sedangkan pembawaan tidak dipentingkan. Tokoh perintisnya adalah John Locke, filsuf Inggris. Yang terakhir adalah aliran konvergensi. Aliran ini dirintis oleh William Stern yang berpendapat bahwa seorang anak dilahirkan di dunia sudah disertai pembawaan baik maupun pembawaan buruk. Penganut aliran ini berpendapat bahwa dalam proses perkembangan anak, kedua faktor baik eksternal maupun internal semuanya berpengaruh. Faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan manusia dalam teori nativisme yaitu faktor genetik, kemampuan, dan juga pertumbuhan anak. Dalam penerapannya, bertujuan untuk mampu memunculkan bakat yang dimiliki dan mendorong bakat minat anak. Dalam aliran naturalisme, ada implikasi-implikasi dari aliran ini terhadap dunia pendidikan, seperti dapat meningkatkan semangat belajar dan keakraban antar guru dan murid. Beberapa dimensi yang ditekankan dalam aliran naturalisme juga menekankan pentingnya faktor eksternal berhubungan dengan alam dan juga indria sebagai proses observasi. Selanjutnya, pada aliran konvergensi, terdapat teori konvergensi yang memuat pentingnya faktor hereditas dan lingkungan terhadap perkembangan anak. Contohnya, anak tahun pertama yang baru belajar mengoceh dan baru kemudian bercakap-cakap. Dorongan dan bakat itu telah ada dan dia meniru suara ibunya. Pendidikan modern. Karena pendidikan mengalami perubahan inovasi yang disebabkan proses pendidikan yang tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman, maka pemahaman atau pandangan orang mengenai hakikat pendidikan itu pun berubah-ubah. Pendidikan modern adalah pendidikan yang sejalan dengan usaha manusia sejak dilahirkan hingga meninggal, dengan sadar membimbing dan menuntun kondisi jiwa khususnya agar dapat menumbuhkan akhlak dan kebiasaan yang baik. Dalam pendidikan modern, pengajaran alam sekitar merupakan salah satu inovasi yang terdapat di dalamnya. Hal ini merupakan salah satu usaha untuk memberikan dasar agar pendidikan dan pengajaran berhasil ialah mempergunakan lingkungan hidup anak sebagai tolak ukur. Pengajaran pusat perhatian dirintis oleh Ovid de Minat de Crowley dari Belgia dengan pengajaran melalui pusat-pusat minat. Anak harus dididik, diarahkan, dan dipersiapkan dalam masyarakat. Selanjutnya, sekolah kerja.
Tujuan dari sekolah kerja ini adalah menambah pengetahuan anak, yaitu pengetahuan yang didapat dari buku-buku, orang lain, ataupun dari pengalaman sendiri. Yang terakhir adalah Taman Siswa. Taman Siswa ini merupakan badan perjuangan kebudayaan dan pembangunan masyarakat yang menggunakan pendidikan dalam arti luas untuk mencapai cita-cita. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bagi tiap-tiap bangsa berarti pemeliharaan guna mengembangkan generasi muda agar dapat berkembang dengan sehat lahir batin. Nah, itu tadi penjelasan tentang aliran pendidikan klasik dan modern, guys. Gimana? Menarik kan? Oh ya, jangan lupa membaca ya, guys. Oke, sekian dulu. Jangan lupa subscribe, like, dan komen Sobat Cerdas. Terima kasih.